Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Public Relations. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian skripsi saya. Judul skripsi saya yaitu representasi pesan moral dalam film Inside Out. Subjudulnya analisis semiotika Charles S. Peirce pesan moral dalam film Inside Out. Pendahuluannya adalah film adalah salah satu saluran media yang berperan untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu pesan nonverbal maupun verbal yang disampaikan untuk tujuan tertentu dan hasilnya ditayangkan di sebuah layar lebar atau lewat televisi yang disaksikan oleh banyak audiens. Film ada beberapa jenis, ada film animasi, berita atau dokumenter, dan film cerita. Kenny dalam skripsi Elina Setiawati memaparkan bahwa pesan moral dalam film yang terkandung dalam film akan diartikan bahwa hal tersebut sebagai pesan yang mengandung ajaran moral tertentu dan bersifat praktis, yang artinya bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Maka film yang diklaim efisien sebagai media komunikasi efisien sebagai media komunikasi yang menjadikan media massa sebagai sasarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi, interpretan, dan objek yang ditampilkan pada film Inside Out, dan untuk mengetahui bagaimana pesan moral apa saja yang ditampilkan dalam film Inside Out. Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis semiotika oleh Charles Sanders Peirce, dan paradigma yang digunakan oleh penelitian ini adalah post-positivisme, yaitu kebalikan dari positivistik yang memandang segala sesuatu itu objektif dan mengeneralisir. Lalu subjek penelitiannya adalah scene-scene yang ada di film Inside Out. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan pada menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu teknik validasi data menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Hasil penelitiannya adalah kecerdasan emosional. Yang pertama, pesan moral yang pertama adalah kecerdasan emosional yang berasal dari scene 3. Dari objek, setiap emosi memiliki perannya masing-masing. Interpretan, setiap emosi memiliki perannya masing-masing. Apabila kita mengeluarkannya di waktu dan situasi yang tepat, maka kita bisa cerdas secara emosional. Yang kedua adalah sikap optimis dan pantang menyerah. Dan yang ketiga adalah kejujuran, terdapat dari scene 27. Dan yang terakhir adalah kesabaran dalam menahan amarah, ada dalam scene 18/15. Simbol bahwa ketika seorang tidak bisa bersabar menahan amarah, maka akan membuat situasi menjadi semakin kacau. Interpretannya dalam menghadapi situasi yang kurang mengenakan tidak bisa hanya dengan melampiaskan amarah, tapi kita juga harus menggemukkan emosi yang lain. Jadi kesimpulannya adalah pesan moralnya adalah pentingnya memanajemen emosi atau kecerdasan emosi yang dimiliki seseorang. Yang kedua adalah sikap optimis dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, pentingnya untuk bersikap jujur. Nah, kesimpulannya adalah representasi merupakan sesuatu yang merepresentasikan suatu hal yang lain dan bisa ditangkap oleh panca indera manusia, sehingga representasi pesan moral dalam film digambarkan melalui dialog yang berasal dari para pemainnya. Lalu objek adalah sesuatu yang dipresentasikan sehingga dapat terlihat pada gaya bicara, gestur tubuh pemain yang terlihat oleh panca indera dan dijadikan sebagai objek, lalu diolah oleh peneliti, dan kemudian hasilnya bisa disimpulkan berdasarkan penggunaan dan bahasa dari peneliti. Interpretasi atau penafsiran
seseorang terhadap tanda yang diterima dalam penelitian pesan moral dalam film ini adalah hasil tafsiran peneliti mengenai film yang didapat dari representmen dan objek. Pesan moral yang ada di film dan yang terakhir, pesan moral yang ada di film Inside Out ini adalah asah kecerdasan emosional agar stabil di segala situasi dan tidak berbuat melenceng dari moral norma dan bersikap optimis dan pantang menyerah, serta bersikap jujur, serta bersabar untuk menahan amarah karena amarah adalah sifat yang banyak mudorotnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.